memang supaya setiap konflik dalam berkomunikasi itu dapat kita selesaikan dengan efektif, tidak melahirkan konflik baru, maka kualitas komunikasi kita sebagai komunikator, kualitasnya ini Bapak Ibu, harus kita pastikan memenuhi kaidah-kaidah berikut ini. Satu, menilai orang dengan mengetahui mana yang penting dan menghargai kontribusi orang lain. Apa di sini Bapak Ibu? Kita harus menghargai setiap pribadi lepas pribadi. Apapun latar belakang, pendidikan, apapun pekerjaan, apapun suku dan budaya, harus kita hargai mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan kita menyimpulkan, wah ini kelihatannya ibu ini kalau ngomong lelet, sudah abaikan aja itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menghargai orang itu sesuai dengan apa adanya Tuhan ciptakan dia. Ya. Mendengarkan secara aktif. Artinya apa? Kita siap sedia mendengarkan. Apakah itu berupa pertanyaan, keluhan, protes, kritikan? Kita dengarin aja. Ya. Jangan langsung kita menolak saran masukan dari orang lain. Waktu kita menolak saran masukan dari orang lain. Padahal mungkin itu benar. Bahkan Tuhan suruh dia berikan saran masukan itu untuk kita. Lalu kita tolak. Berarti kita sudah berhenti untuk tidak mau diubah. Untuk tidak mau diberkati dan dipakai Tuhan kan. Siap. Yang ketiga, berusaha keras memahami keinginan dan masalah orang lain. Saya sudah kasih contoh tadi. Kalau menyelesaikan konflik antara suami dan istri, buka telinga lebar-lebar dulu. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung berkhotbah. Jangan langsung berpihak. Pahami dulu masalah yang dialami oleh setiap pribadi-pribadi itu. Dengarkan dulu lah. Ada banyak hamba Tuhan tidak sabar. Gak punya telinga yang lebar. Mendengarkan keluhan masalah persoalan jemaatnya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dia akan memilih pindah ke gereja lain. Kan salah kita sendiri juga. Artinya apa? Kita yang mengusir jemaat itu untuk tidak mau menjadi bagian dari gereja kita. Karena kita tidak mau membuka telinga. Sama. Di dalam dunia usaha dan bisnis. Kalau suatu perusahaan menolak untuk menerima saran dan masukan dari konsumennya, maka perusahaan itu tidak akan pernah maju dan berkembang. Maka kalau kita lihat rata-rata sekarang Bapak Ibu ya, perusahaan-perusahaan besar semakin bertambah besar. Karena mereka mau menerima saran dan masukan dari konsumennya. Maka sampai mereka buat kotak saran Bapak Ibu. Ya. Bijaksana dalam memberikan kritik. Saran dan masukan itu Bapak Ibu harus juga disampaikan dengan cara yang halus. Membangun atau konstruktif. Dan disertai rasa hormat. Nah di sini sering saya katakan tadi. Niat baik kita dalam menyampaikan suatu masukan kepada orang lain. Harus juga dengan cara yang baik. Contoh. Kalau Bapak Ibu melihat Bapak Ibu gembala. Ada kekurangannya. Pasti ada kekurangan lah. Nah juga manusia kan. Lalu Bapak Ibu terpanggil dan terdorong untuk menolong gembala Bapak Ibu. Sampaikanlah saran dan masukan itu pada waktu empat mata. Berarti pada waktu sedang ngobrol berdua kan. Jangan waktu lagi hadapan banyak jemaat. Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Harus bertobat, harus ini itu. Ini muncul masalah baru. Dalam keluarga. Kalau ada hal yang kita tidak suka dari pasangan kita, itu nggak usah dipertontonkan di hadapan anak-anak. Ketidaksukaan kita terhadap sikap dan perilaku pasangan kita itu nggak usah dipertontonkan itu di hadapan anak-anak dengan mengatakan tuh lihat bapakmu tuh malas mandi,
malas kerja. Itu nggak menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Itu menambah masalah. Atau sebaliknya, bapaknya bilang, lihat mamamu tuh, ngomongnya sama anak-anaknya. Padahal yang mau dikoreksi kan istrinya kan. Itu menambah masalah. Itu nggak boleh kita lakukan. Kalau kita mau mengoreksi, mau kasih saran dan masukan kepada atasan, ajaklah bicara empat mata. Jangan permalukan dia di hadapan banyak. Sama. Kalau kita sebagai atasan, dikoreksi, dikritik di hadapan banyak orang. Pasti kita juga nggak terima kan? Nah, jadi cepat tarik kepada diri, gitu kira-kira. Memberikan pujian dan menghargai orang lain dan kontribusi mereka depan umum. Ini bicara tentang perlunya kita menghargai setiap kontribusi setiap orang. Contoh Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang kita menyepelekan ini di kantor. Seringkali kita menolkan kontribusi dari seorang OB, cleaning service. Seringkali kita merendahkan kontribusi peran mereka di dalam kesuksesan dari perusahaan yang kita pimpin. Peran OB. Kita kadang-kadang lebih hormat kalau yang datang itu misalkan owner ya, atau rekanan bisnis. Wah, gitu. Tapi kalau OB yang lewat, kita larang jangan lewat di hadapan kita kan gitu. Kita lupa. Yang membuat kantor kita itu, gereja kita itu bersih, karena ada OB, ada klinik servis, karena ada orang yang bantu kita. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita sendiri yang harus nyapu ngepel kantor kita itu dari pagi sampai sore. Sanggup nggak? Belum tentu. Ini yang maksudnya kita perlu menghargai. Memberikan pujian apresiasi kepada orang per orang sesuai dengan kontribusi. Maka kalau kita menghargai semua orang dengan kontribusinya, menghormati semua orang dengan peranannya, maka tidak akan mungkin ada konflik. Konsisten mengendalikan suasana riang dan memperlakukan semua orang sama dengan semuanya. Ini kualitas komunikator yang harus kita punya. Artinya Bapak Ibu, kita ini jangan menjadi sumber masalah. Kita ini jangan menjadi sumber konflik di rumah tangga, di pekerjaan, usaha, dan bisnis. Tapi kita ini harus menjadi saluran berkat bahasa Alkitabnya kan. Artinya apa? Harus menjadi solusi. Dengan menghargai semua orang. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Nggak usah minder untuk mengakui kesalahan jika ada. Orang yang mudah mengakui kesalahan dan mau mengubahnya menjadi lebih baik, itu tanda orang itu dewasa rohani. Itu dewasa rohani. Orang yang tidak mau mengakui kesalahan yang nyata-nyatanya dia sudah salah. Alah bukti konkret bahwa orang ini belum ada pertobatan dan juga belum ada perubahan ke arah yang lebih baik. Waktu Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Itu artinya apa? Yesus sudah mengambil alih semua kesalahan kita sampai dia mati di kayu salib, tapi dia masih melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, termasuk kita loh. Kita ini ikut serta-merta menyalibkan Yesus melalui apa? Dosa-dosa kita kan Bapak Ibu. Maka kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ciptakan rasa humor untuk mempertahankan posisi yang menyenangkan dan pendekatan dengan orang lain. Kalau kita mau komunikasi kita dengan orang lain cair, minim konflik, atau bisa mudah menyelesaikan konflik Bapak Ibu, harus bisa menciptakan suasana humor. Harus bisa mengubah suasana yang tegang menjadi menyenangkan. Saya kalau ketemu dengan orang baru Bapak Ibu, saya berusaha untuk menciptakan situasi perkenalan pertama itu menyenangkan. Caranya gimana?
Saya baru membangun komunikasi dengan orangnya. Bahkan senyum menjadi salah satu kunci untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Maka sampai ada seorang dokter bilang begini, yang dari dulu sampai sekarang yang selalu saya ingat tentang Pak Tony itu adalah murah senyum. Itu selalu dia bilang. Murah senyum. Dan saya senang Pak. Yang tadinya kita sedang pusing, stres. Tapi kalau ketemu Pak Tony kita diajak ngobrol, diajak senyum. Udah deh, rasanya masalah kita selesai 50%. Jadi hamba Tuhan harus murah senyum. Jangan pelit senyum. Tapi jangan juga senyum yang tanpa batas ya. Masalah juga itu. Nanti dikira sakit jiwa pula. Senyumnya harus sesuai dengan konteks maksudnya. Kalau orang yang selalu senyum 24 jam berarti udah sakit jiwa kan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti rumah sakit jiwa. Jangan juga sampai begitu. Mampu memberi contoh yang baik sehingga dapat menjawab apa yang diharapkan orang lain. Dan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Kesaksian hidup intinya. Kesaksian hidup. Kesaksian cara berkomunikasi. Itu menjadi penting. Dalam meminimalisir konflik, bahkan juga dalam menyelesaikan konflik. Kenapa seringkali pasangan kita menuntut kita? Kurang inilah, kurang begitu. Karena kesaksian kita kan belum bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa juga